Coba sebut 3 kombinasi dari pembalap teknisi dan motor terhebat dalam sejarah MotoGP. Apakah Giacomo Agostini, Arturo Magni, dan MV Agusta? Apakah Mick Doohan, Jeremy Burgess, dan Honda NSR 500? Atau Valentino Rossi, Masao Furusawa, dan Yamaha YZR M1? Atau Pecco Bagnaia, Gigi Dall'Igna, dan Desmos Adichie Ducati? Di Austria hari Minggu lalu, Bagnaia memenangkan kemenangan ke-25 di MotoGP, yang membuatnya masuk dalam daftar 10 besar pemenang terbanyak sepanjang masa bersama juara dunia 1993, Kevin Schwantz. Pada saat yang sama, Ducati memperpanjang rekor sapu bersih podium beruntunnya menjadi 8 kali. Sebuah rekor yang direbutnya dari Honda di Assen beberapa minggu lalu. Dan tinggal menunggu waktu saja, Ducati akan kembali memonopoli posisi 3 besar dan akan memecahkan rekor sepanjang masa milik Honda dengan 17 kali naik podium di kelas utama. Honda menyapu bersih podium untuk pertama kalinya di Le Mans pada tahun 1983 ketika Freddie Spencer mengungguli rekan setimnya di HRC, Marco Lucinelli dan Ron Haslam dengan mengendarai NS 500 dua tak. Honda mengulangi prestasi tersebut untuk yang ke-17 kalinya dan terakhir kalinya 394 balapan kemudian di Phillip Island pada tahun 2011 ketika Casey Stoner meraih posisi teratas di atas Marco Simoncelli dan Andrea Dovizioso. Ducati meraih sapu bersih podium pertamanya pada balapan terakhir tahun 2021 di Valencia dengan Bagnaia, Jorge Martin, dan Jack Miller. Jika mereka mengulangi prestasi tersebut minggu depan di Aragon, Spanyol, mereka hanya membutuhkan 33 balapan untuk mengungguli Honda. Tentu, bila dilihat dari luar, capaian ini terlihat terlalu mudah dicapai bagi Ducati sekarang. Namun yang perlu kita tahu, kelima pabrikan rival MotoGP lainnya tidak pernah menghabiskan lebih banyak uang untuk motor, insinyur, dan pembalap mereka daripada yang mereka lakukan sekarang. Jadi kesuksesan Ducati seperti sekarang ini tidak datang dari langit begitu saja. Beberapa fans tidak menyukai dominasi Ducati, tapi jangan salahkan para insinyurnya. Salahkan pabrikan lain yang gagal mengejar ketertinggalan. Dalam dunia balap, ceritanya hampir selalu sama. Siapapun yang mempekerjakan insinyur paling cerdas dan pembalap paling berbakat akan menjadi pemenang, selama mereka menggabungkan manusia dan mesin dengan cara yang benar. Tidak ada cara lain sebab MotoGP adalah olahraga teknis, di mana teknologi sama pentingnya dengan bakat. Pada tahun 2004, Furusawa merancang mesin YZR M1 yang dibutuhkan Rossi untuk mengalahkan RC211V milik Honda. Pada tahun 2006 ketika M1 mengalami masalah dengan chatter atau getaran yang disebabkan oleh sasis yang terlalu kaku, Furusawa menciptakan mini mass damper, yang mana itu adalah tabung berisi oli dengan pemerat dan pegas di dalamnya, yang dipasang pada garpu depan. Idenya adalah bahwa bobot yang berlawanan akan meredam getaran, tapi ternyata tidak berhasil. Dengan demikian, tidak ada insinyur lain yang begitu sukses terlibat dalam proyek MotoGP, mulai dari desain dan pengembangan motor selain Dall'Igna. Yang menjadikan Bagnaia, Dall'Igna, Desmos Adichie sebagai trio MotoGP terhebat sepanjang masa. Ketika mantan insinyur Aprilia ini tiba di Ducati sebelum musim 2024, ia bertanggung jawab atas sebuah tim yang berada di posisi yang sama dengan HRC saat ini. Pabrikan ini tidak pernah memenangkan balapan selama bertahun-tahun. Kontrak Dall'Igna dengan Ducati memberinya kendali penuh atas tim Ducati. Pembalap pabrikan Andrea Dovizioso menyebut Desmos Adichie GP14 seperti bukan sebuah motor. Dall'Igna tahu bahwa ide-ide radikal yang mengalir di otaknya akan mengubah MotoGP dan membuatnya berkonflik dengan para pembalap kuno yang tidak terlalu yakin dengan rencana futuristiknya. Dall'Igna tercatat sering berdebat dengan Dovizioso yang ingin terus membalap motor, bukan seperti mengendarai mobil Formula One beroda 2. Dovizioso akhirnya pergi dan Dall'Igna bertahan. Ada dua konsep Dall'Igna yang telah membantu membuat Desmos Adichie menjadi sangat kuat di MotoGP. Semua orang tahu bahwa motor memiliki dua ban. Namun Dall'Igna adalah insinyur pertama yang memahami bahwa insinyur harus bisa dan harus memanfaatkan kedua ban tersebut secara maksimal setiap saat. Dall'Igna berpikir mengapa harus fokus untuk mengerem motor dengan ban depan, hanya karena beban dibebankan pada ban tersebut saat mengerem. Mengapa tidak menyeimbangkan kembali seluruh motor agar lebih horizontal saat pengereman?
Sehingga pembalap dapat menggunakan daya cengkram ban belakang yang lebih besar untuk membantu mengerem motor dalam jarak yang sesingkat mungkin. Inilah sebabnya mengapa para rival Ducati mengatakan bahwa mereka tidak dapat menandingi Desmos Edici dalam hal pengereman. Tentu saja bukan kebetulan jika motor ini menjadi lebih baik setiap kali dilengkapi dengan ban belakang yang lebih baik. Ketika ban Bridgestone yang punya ban depan bagus dan belakang jelek, digantikan oleh Michelin dengan ban depan jelek dan belakang bagus pada tahun 2016, Desmos Edici mulai menang lagi. Ketika Michelin memperkenalkan ban belakang yang lebih baik pada tahun 2020, motor ini mulai memenangkan banyak balapan setelah dalinya mengganti pembalapnya yang sudah tua dengan yang lebih muda. Dan ban belakang baru tahun ini telah membuat Ducati nyaris tak terkalahkan. Lalu, muncul lagi pertanyaan, mengapa tidak mencoba meningkatkan daya cengkram ban depan saat keluar dari tikungan? Karena seperti yang kita tahu, selama tahap pertama akselerasi, keseimbangan motor bergeser ke bagian belakang ketika pembalap membuka gas. Sehingga mengurangi cengkramannya akibat kurangnya kontak ban depan dengan aspal, dan akhirnya motor menjadi melebar. Dalinya merespon pertanyaan ini dengan mengubah horsepower menjadi grip, karena grip lebih penting daripada horsepower. Jadi, dalinya memasang perangkat aero di bagian depan motor yang menciptakan downforce. Namun yang lebih penting lagi adalah menambah beban pada ban depan saat berakselerasi. Sekarang, pembalap dapat membuka gas lebih keras dan lebih cepat, tanpa melebar karena beban di ban depan ini meningkatkan grip ban depan saat akselerasi. Sayap juga meningkatkan performa saat pengendara melaju di lintasan lurus dengan meminimalisir wheelie, sehingga pengendara dapat membuka gas lebih banyak. Ini adalah dua dari sekian banyak konsep dalinya yang telah menciptakan tingkat dominasi yang belum pernah terlihat sejak masa kejayaan Honda NSR 500 yang memegang rekor kemenangan terbanyak dalam satu musim, hingga Desmos Edici mengungguli rekor tersebut tahun lalu. Dalinya juga memahami bahwa buku peraturan teknis MotoGP tidak boleh dianggap sebagai buku peraturan yang saklek dan harus dipatuhi secara tekstual. Dan inilah kelemahan para insinyur Jepang memandang buku peraturan teknis MotoGP. Mereka hanya membaca peraturan dan tidak mendalaminya. Dalinya melihat peraturan teknis MotoGP ini adalah ruang untuk berkelit di antara setiap aturan. Kemenangan Bagnaia di Red Bull Ring adalah yang ke-97 bagi Ducati. Jadi ada peluang besar bagi pabrikan ini untuk mencatatkan kemenangan ke-100 di MotoGP dengan Desmos Edici di GP Emilia-Romagna bulan depan, yang terletak tak jauh dari pabrik Borgo Panigale. Ketika Dalinya mengontrak Bagnaia pada 2019, trio ini pun lengkap. Dalinya tahu bahwa ia memiliki rider yang akan menyatu dengan motor dan perancangnya. Rahasia kemenangan Bagnaia adalah saat memasuki tikungan, dan disitulah para pembalap dapat membuat perbedaan terbesar karena hanya murni kontrol pembalap sajalah yang bisa membuat motor melibas tikungan dari kecepatan 360 mph. Semuanya tergantung pada skill, keberanian, dan ketepatan. Itulah sebabnya ia terkadang melakukan kesalahan. Dua kemenangan termanisnya di tahun 2024 sejauh ini diraihnya di Asen dan Red Bull. Bahkan Jorge Martin sangat rumit dan nyaris tak terlihat dengan mata telanjang. Ketepatannya dalam mengerem sangat menakjubkan. Kadang-kadang Bagnaia membuat slide ban belakangnya beberapa derajat dari racing lane untuk mengurangi beban ban depan yang terlalu banyak tekanan. Bagnaia hanya menggeser ban belakang hanya beberapa derajat saja, karena lebih dari itu akan menimbulkan malapetaka pada aero downforce yang akan membebani satu sisi motor dan mengurangi sisi lainnya. Ini adalah hal-hal yang harus dia perhitungkan setiap saat. Keluar dari tikungan lambat, Bagnaia secara halus menyeimbangkan motor dengan tubuhnya untuk menjaga agar motor tetap condong ke satu sisi, agar lebih banyak karet ban yang menapak ke aspal untuk mengurangi wheel spin. Sehingga Bagnaia bisa tetap membuka gas dan motornya berakselerasi lebih cepat. Bagnaia terlihat begitu mudah melakukannya. Untuk bisa dengan cepat dengan gaya balap seperti itu, Bagnaia harus menjaga motornya tetap stabil, yang memang merupakan gaya balap yang disukainya. Gaya membalapnya mirip dengan super heartbreaker seperti Jorge Lorenzo, diikuti dengan kecepatan tinggi di tikungan. Namun, jangan tertipu oleh ekspresi wajahnya yang tenang dan senyumnya yang lembut. Bagnaia memiliki sisi lain yang liar, seperti halnya setiap pembalap motor papan atas lainnya. Ketika ia crash di GP Jerman 2022, membuat dirinya tertinggal 91 poin dari pesaingnya Fabio Quartararo. Ia berjalan dengan susah payah kembali ke garasi Ducati dan nyaris mengobrak-abrik tempat itu. Adegan ini ditampilkan dalam film dokumenter MotoGP berjudul There Can Only Be One.
Pintu garasi Ducati tertutup, namun ada juru kamera Dorna yang mengintai di sudut ketika Bagnaia kembali dari terjatuh. Bagnaia masuk ke garasi melalui pintu belakang, masih mengenakan helmnya dan masih marah-marah. Ia duduk dan mulai berteriak. Kemudian dia meninju beberapa barang di garasi. Ketika Davide Tardozzi mencoba menghibur pembalapnya, manajer tim kemudian mengajak Bagnaia keluar dari garasi untuk menyendiri di trek tim. Hal seperti ini sering terjadi dalam balapan dan ini bukanlah hal yang buruk dan bukan perilaku yang buruk. Pembalap yang terjatuh sama seperti prajurit yang kalah. Jadi sangat tidak mungkin kita mengharapkan mereka untuk berperilaku seperti manusia normal pada saat-saat seperti ini. Ini memberikan gambaran nyata kepada para penggemar tentang betapa berartinya balapan bagi Bagnaia. Bagaimana para pembalap mendedikasikan diri secara mental dan fisik untuk tujuan mereka. Balapan bukan hanya sebuah permainan, dan ini akan sangat bagus untuk profit publik Bagnaia. Dan ini akan sangat bagus untuk profil publik Bagnaia, karena ini menunjukkan api yang membara di dalam dirinya. Akankah Bagnaia menjadi pembalap ke-10 yang memenangkan hat-trick gelar MotoGP tahun ini? Tentu saja dia tidak akan mengatakannya, tapi Bagnaia hanya mengatakan saat ini dirinya selalu cepat dan selalu ada di depan. Bagnaia juga menambahkan saat ini adalah kedua kalinya dirinya merasakan situasi semacam ini, yakni di 2022 dan sekarang. Bisa dibilang Bagnaia saat ini sudah sangat berpengalaman dalam hal mengontrol mentalnya untuk tetap tenang menghadapi situasi yang sangat intens dalam perebutan gelar. Sebab itu adalah tahun di mana ia akan meraih gelar pertamanya. Kecuali Martin memperoleh kecepatan ekstra, sulit untuk melihat Bagnaia dikalahkan.